saya ketika bangun tengah malam harus buang air kecil, ngelihat orang, saya tahu kalau dia ketakutan, jadi lewat itu sambil nyanyi-nyanyi dia, ketawa. Oh. Jadi saya ambil air gayung, lempar ke daun-daun, wah lari luar biasa. Oh, dengar suara prak gitu, kayak orang menaruh kayu, kayu bakar yang sedang dipikul gitu ya. Ditaruh prak. Jelas gitu lah. kan. Jelas, sangat jelas. Ini iblis jenis apa ini? Kok berani mengganggu dalam masjid? di dalam masjid? Sementara Assalamualaikum. Ulun Julak Wong, tuan rumah wadah Julak Bakisah. Hari ini kita kedatangan Julak Hanapi. Julak? aman. Aman. Jadi Julak Hanapi lah. Kalau orang datang ke sini harus membawa kisah. Apa kisahnya? Ada kisah kah? Nah, ini cerita Bahari lah. Oh, Bahari. Zaman susah. Zaman susah. Jadi banyu kada datang ke dalam rumah kita harus ke sumur. Kemudian cerita tentang bahwa ada bidadari yang sedang mandi di saat menjelang subuh. Nah, ini luar biasa nih. Jadi bidadari lah. Bidadari. Ada lagi tentang bagaimana cerita-cerita orang tua Bahari bahwa kalau ada orang mau meninggal itu keranda itu ternyata berbunyi. Wah, jam sudah. Terakhir mungkin saya nanti akan bercerita tentang bagaimana di tempat ibadah itu kok bisa orang kesurupan. Nah, sekalinya wadah masjid. Di masjid maksudnya lah. Nah, masjid. Oke, bubuannya. Siapkan sudah camilan bubon ikam lawan kopi bubon ikam. Seruput dulu. Kita mulai kisahnya. Yang prinsip ini pencemburuan tahu bandarnya para pegunungan yang ada di sekitar kota Mekaharso di wilayah ini sudah hijau. Ini kalau cerita masa lalu adalah bahwa kalau kita berurusan dengan air itu mandi ataupun buang hajat apa segala macam biasanya keluar dari rumah. Saya tinggal di sebuah masjid di mana di tempat itu dekat masjid itu ada 3 sumur. Ada 3 sumur. Nah, sumur pertama memang kami bikin. Tuh, Ngolah. kita bikin gali di areal masjid itu. Sementara sumur yang 2 lagi itu mulai saya mungkin belum lahir sudah ada. Wih, sumur tua berarti. Nah, sumur tua. Satu berada di lingkungan yang ada pohon bambunya. Nah, ngeri. itu ngelihat aja sudah serem. Iya. Kan? Kami biasa mandi di situ tapi Yang ada bambu ini yang lah. ada bambunya itu. Nah, ada satu lagi yang agak jernih kadang untuk minum apa segala macam. Nah, di situ itu ada sekitar 3 pohon kelapa mengelilingi sumur itu. Ya, tapi dalamnya lebih dalam yang di bambu. Nah, kisahnya ada seorang tokoh di situ mau sholat subuh, tapi mungkin karena harus mandi dulu, datanglah ke sumur itu. Nah, ternyata di situ ketemu dengan bidadari. Sedang mandi juga. Nah, itu enggak tahu ceritanya dia itu jadi mandi atau tidak. Apakah dia mandi di sumur bambu jadinya? Enggak. Karena jaraknya mungkin kurang lebih 20 meter. Jadi antara sumur bambu dengan sumur yang tadi itu. dekat kelapa dengan biasa orang mengambil untuk air minum. Jadi si Den anak sholat subuh harus mandi dulu, mandi junub. Mandi dulu. Nah, kira-kira gitu kayaknya nih. Kenapa kok harus mandi gitu kan? Nah, ketemulah dengan itu. Jadinya pas ke situ sumur. Ke situ dia menyaksikan bahwa ada dia. Dan itu menyebar cerita itu di kampung-kampung akhirnya. Karena artinya seorang tokoh karena mungkin berdusta. Nah, tidak mungkin bohong gitu kan. Jadi menyebar itu. Akhirnya masyarakat kalau lewat daerah sekitar itu agak macam ketakutan. Iya, was-was. Nah, ketakutan. Nah, saya ketika bangun tengah malam harus buang air kecil, ngelihat orang, saya tahu kalau dia ketakutan. Jadi lewat itu sambil nyanyi-nyanyi dia, ketawa. Jadi saya ambil air gayung, lempar ke daun-daun, wah lari luar biasa. Oh, itu bersejarah. Orangnya masih hidup, mudah-mudahan mendengar cerita ini. Orang takutan malah digawi lah. Jadi luar biasa, lacu, mencicing. Nah, itu enggak tahu dia bercerita dengan tetangganya seperti apa di saat itu, enggak ngerti. Nah, cuman besoknya enggak saya tegur, biar enggak dianggap saya yang melakukan itu. Biar bisa seorang. Nah, lagi sumur bambu yang sering kadang-kadang ada ular, apa segala macam. Akhirnya persepsi orang
binatang-binatang yang muncul di daerah situ soal mistis juga gitu kan. Siluman semua dianggap. Dianggap siluman. Nah, ini tentang masalah bidadari. Nah, yang berikutnya saya bisa cerita tentang keranda. Nah, ini nih. Jadi itu kejadiannya sekitar tahun 85, 86, sekitar itu. Lawas juga sudah. Jadi di masjid itu ada keranda yang kadang posisinya hanya ditaruh sembarang di kolong masjid karena masjidnya berbentuk panggung. Oh, panggung. Jadi di bawah masjid ditaruh. Di bawah masjid situ. Kebetulan saya biasa tidur di situ. Kemudian tidur di masjidnya. Di masjid, bukan di keranda ya. Iya, iya. Nah, jadi di masjid akhirnya karena biasanya saya ditemani oleh teman datang, itu malam itu tidak ada yang ini. Sorangan aja? Sorangan aja. Karena agak gerimis memang. Oh iya, iya. Nah, jadi malas keluar rumah orang lah. Akhirnya di masjid itu biasanya ada semacam sejadah panjang yang kain putih itu. Oh iya, iya. Saya lilitkan di kepala. Untuk supaya nggak mendengar sesuatu apapun. Takutan juga lah. Takutan juga. Suasana dingin, nggak ada kawan, sorangan, dan jauh dari tetangga. Tahun segitu lagi. Nah, tahun segitu. Jadi jauh dari tetangga. Nah, akhirnya saya lilitkan. Ternyata bisa tidur. Hanya saja di saat tidur mungkin terlepas lilitan itu. Mendengar suara prak gitu. Kayak orang menaruh kayu bakar yang sedang dipikul gitu ya. Ditaruh prak. Jelas gitu lah. kan. Jelas, sangat jelas. Saya panggil kawan saya pikir kawan saya itu datang. Itu sudah tengah malam itu? Itu sudah mendekati subuh itu. Oh, ya. Itu mendekati subuh, kemudian panggil kawan. Saya panggil kawan, nggak ada sautan, nggak ada suara tanda-tanda orang datang. Dikira kawan yang datang. Tambah lagi tutup telinga saya tidur itu. Jadi bertanya-tanya dan ingat cerita, suara apa ya? Ternyata pagi harinya terdengar pengumuman ada yang meninggal. Oh, ternyata benar cerita orang-orang dulu, kalau ada orang akan meninggal, ternyata keranda itu macam berbunyi. Gerak-gerak gitu lah. Berbunyi. Nggak tahu bergerak apa enggak, yang jelas berbunyi. Berbunyi. Nah, itu. Akhirnya, oh benar cerita Bahar ini. Nah, itu. Ini minum kopi dulu. Minum dulu. Kisah-kisah. Biar enggak batuk. Nah, yang berikutnya, cerita yang bisa saya ceritakan adalah tentang masalah kesurupan. Kesurupan? Ya, kesurupan. Banyak sekali orang ketika kesurupan itu dibacakan ayat-ayat apa segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan ini kejadiannya kok di masjid gitu. Padahal dalam masjid. Dalam masjid. Orang itu lagi anak-anak semua lagi belajar mengaji. Ya kan? Itu terjadi kesurupan. Yang kesurupan siapa nih? Kebetulan murid yang sedang belajar mengaji. Berarti umuran SD lah. SD ya, SD betul, SD. Ya. Jadi kesurupan. Pertanyaan saya, ini iblis jenis apa ini? Kok berani mengganggu dalam masjid? Di dalam masjid. Sementara kalau di luaran sana banyak orang kalau kesurupan dibacakan ayat. Nah, diundang ustadz atau siapa yang bisa membacakan ayat Al-Quran gitu kan. Nah, ternyata ini kejadian masjid. Nah, akhirnya karena sering terjadi, bukan sering ya, karena itu anak kesurupan, kemudian besoknya kadang diobati, dibacakan bisa reda, sembuh, tapi tidak langsung hilang. Ternyata masih sering melamun, akhirnya datang lagi. Nah, kejadiannya pas mau sholat Isya. Ya. Anak itu ke masjid juga lah. Ke masjid, tetap berangkat ke masjid. Tetap orang sholat Isya, iqomah, ternyata ini belakangan dia wudunya. Oh iya, belakangan. Untung ditemani, ada temannya satu orang. Jadi orang sudah iqomat mulai mau sholat. Lagi iqomat, mau sholat. Dia wudu. Dengan temannya ditemani. Karena wudunya kalau nggak berdua susah, karena nimba air. Ini sumur tadi lagi nih. Sumur yang kami bikin. Nah, karena harus menimba. Oh, berdua timba. Jadi dari timbaan air harus ada yang menuangkan supaya bergantian. Seperti itu. Nah,
ternyata nggak tahu bagaimana ceritanya, yang neman ini teriak-teriak, tapi kami sedang sholat. Sudah mulai sholat, Sudah mulai sholat. teriak-teriak. Kenapa Teriak-teriak. Minta tolong, ya, minta tolong. Ternyata yang ya sudah kesurupan masuk di dalam sumur. Meloncat. Loncat atau bagaimana, jatuh atau bagaimana, yang jelas ada di dalam Di dalam sumur. Dalam sumur. Ada orang Nah, ya. akhirnya kita selesai sholat, baru kita bantu. Kita angkat. Jadi memang di dalam sumur orangnya? Di dalam sumur posisinya. Kebetulan tangan daripada yang di dalam sumur dengan yang jaga masih saling sampai. Oh, masih terlalu saling dalam lah, masih bisa. Tapi sumur itu dalam, airnya aja yang agak tinggi. Bisa berenang berarti ya, mengapung. Nah, mengapung. Nah, enggak tahu kenapa orang kesurupan bisa ngapung ya, itu pertanyaannya. Jadi memang kesurupan itu ditolong? Ya, kesurupan. Akhirnya kami coba bantu karena kondisinya basah kuyup. Nah, kita angkat, tidak masuk ke masjid, tapi masuk di tempat ada pondok sekitar masjid itu. Kita baringkan di situ. Akhirnya kita sama-sama, orang nonton nih, santri-santri semua nonton, dikerumuni. Iya. Kemudian ada yang baca ayat, ada macam-macam lah. Akhirnya dia teriak. Dia bilang, ya saya mau pergi, katanya. Yang penting jangan dipagar, saya mau keluar, katanya. Jadi bobotnya mager karena kalau keluar malah. Rupanya itu, mungkin karena ini semua santri-santri pada selesai sholat, mungkin ya hawanya, ada hawanya masih positif masih. Ya, jadi itu, oke, jangan kembali lagi, gitu kita bilang kan, oke. Komunikasi Ya, juga lah. masih komunikasi. Nah, ini juga kita kadang-kadang bingung ya, masih bisa berkomunikasi dengan suara yang bukan kendali daripada anak itu tadi. Nah, akhirnya pergi, selesai itu sadar dia dan menangis. Biasanya kalau anak kesurupan memang kalau sudah sadar itu biasanya nangis. Atau keheranan melihat kenapa nih banyak orang nonton. Seperti itu. Nah, ini kisah yang bisa saya bagi, mudah-mudahan menambah untuk rumah kisah apa? Wadah julak bekesah. Wadah julak bekesah, makin rame teman-teman yang mungkin punya kisah. Nah, silakan hadir di undangan Mr. Wong. Julak Wong. Julak Wong. Jadi bubuhannya lah, apa yang bisa kita petik. Ternyata kan di dunia ini kan diturunkan jin dengan manusia supaya beribadah. Nah, tapi macam-macam aja, manusia ada yang kada beribadah, malah kelakuan yang kayak setan. Nah, ternyata jin juga ada juga kelakuan mengganggu, bisa merasuki, bisa menakuti dan segala macam. Tapi ya jangan kita takuti, ya kalau ini kita ambil aja baiknya, mana yang buruknya kita lupakan, yang baik kita ambil, kita petik. Oke, bubuhannya lah. Kalau bubuhan ikam mungkin lah ada bisi kisah, bisa datang sini berkisah kita kayak ini, atau kalau kada kirim kisahnya, enak yang mengisahkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalam.